Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Khairunisa Fatimah dengan NPM 21078, saya Fajri Milania Zahra Zain dengan NPM 21084, Tiara Novinka Zahra dengan NPM 21094, Abdillah Nurizkia dengan NPM 21098, dan Angga Marta Fadila dengan NPM 21100. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar GeoPen kami dengan judul Pengaruh Isu Masalah Kependudukan Angka Ketergantungan pada Kecamatan Cibenying Kidul terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kecamatan Cibenying Kidul merupakan salah satu bagian dari wilayah administrasi Kota Bandung yang terletak pada Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cibenying Kidul memiliki luas lahan sebesar 512,34 hektar dan dibentuk berdasarkan pada PP nomor 16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bandung. Kecamatan Cibenying Kidul terdiri dari 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Cicadas, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cikutra, Kelurahan Sukapada, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Pasir Layung. Dari 6 kelurahan tersebut terdiri dari 87 rukun warga dan 563 rukun tetangga dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 199 jiwa per hektar. Kecamatan Cibenying Kidul, dilihat dari perspektif geografis, merupakan bagian dari pusat perkotaan sebelah timur Kota Bandung dengan batasan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cibenying Kaler dan Kecamatan Cimanyan Kabupaten Bandung. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mendala Jati, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kiara Condong dan Kecamatan Batu Nunggal, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cibenying Kaler dan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Berikut adalah peta Kecamatan Cibenying Kidul. Sex ratio atau rasio jenis kelamin dari laki-laki berbanding kepada perempuan pada Kecamatan Cibenying Kidul. Dari Kelurahan Sukamaju, rasio jenis kelamin sebesar 96. Dari Cicadas sebesar 99. Dari Cikutra sebesar 99. Dari Padasuka sebesar 99. Dari Pasir Layung sebesar 106. Dan dari Sukapada sebesar 112. Rasio jenis kelamin dari jumlah total laki-laki 51.579 dan perempuan 50.229 jiwa adalah 103 pada tahun 2019. Selanjutnya ada jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kecamatan Cibenying Kidul. Yang pertama, tidak atau belum pernah sekolah. Jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 9.664. Selanjutnya tidak tamat SD, jumlahnya 5.655. Selanjutnya belum tamat SD, jumlahnya 11.115. Selanjutnya sekolah dasar, jumlahnya 18.726. Selanjutnya sekolah menengah pertama, jumlahnya 16.882. Selanjutnya sekolah menengah atas, jumlahnya 22.580. Selanjutnya akademi atau sarjana muda, jumlahnya 10.369. Selanjutnya sarjana sebanyak 8.574. Dari semua data tersebut, tahun 2017, 2018, dan 2019 dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah lulusan sarjana dari tahun ke tahun. Itu membuktikan bahwa pada masa ke masa orang-orang mulai menyadari bahwa pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan dirinya sendiri. Selanjutnya ada jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan Kidul. Yang pertama dari Kelurahan Sukamaju yang beragama Islam sebanyak 9.373, Kristen 591, Katolik 101, Hindu 2, Buddha 2, dan jumlahnya 10.069. Yang kedua dari Kelurahan Cicadas yang beragama Islam sebanyak 13.536,
Kristen 594, Katolik 163, Hindu 45, Buddha 13, dan jumlahnya 14.351. Selanjutnya dari Kelurahan Cikutra yang beragama Islam sebanyak 22.214, Kristen 481, Katolik 190, Hindu 31, Buddha 50, dan jumlahnya 22.966. Selanjutnya dari Kelurahan Padasuka yang beragama Islam sebanyak 14.366, Kristen 105, Katolik 44, dan jumlahnya 14.515. Selanjutnya dari Kelurahan Pasir Layung yang beragama Islam sebanyak 19.096, Kristen 620, Katolik 216, Hindu 23, Buddha 28, dan jumlahnya 19.983. Yang terakhir dari Kelurahan Sukapada yang beragama Islam sebanyak 19.228, Kristen 492, Katolik 91, Hindu 3, Buddha 13, dan jumlahnya 19.827. Dari data tahun 2019 tersebut, agama yang paling banyak dianut yaitu agama Islam dengan jumlah total 97.813 jiwa, tidak mengalami perubahan dari tahun 2018. Saya Tiara Novinka Azahra akan menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pada Kecamatan Cibenying Kidul yang terdiri dari 6 kelurahan dengan 5 jenis mata pencaharian, yaitu PNS, ABRI atau Polri, pegawai swasta, petani, dan pedagang. Jumlah total keseluruhan mata pencaharian di Kecamatan Cibenying Kidul adalah 30.516 jiwa. Kesimpulannya adalah mata pencaharian di Kecamatan Cibenying Kidul kebanyakan adalah seorang pegawai swasta. Berikutnya ada jumlah penduduk menurut umur dari data tahun 2019 tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan umur data di atas yang paling banyak penduduk umur 35-39 di Kecamatan Cibenying Kidul. Berdasarkan kesimpulan di atas yang telah kita paparkan adalah yaitu berdasarkan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa angka ketergantungan pada Kecamatan Cibenying Kidul termasuk ke dalam kategori sedang. Pada tingkat pendidikan, posisi tertinggi dimiliki oleh SMA, namun banyak juga penduduk yang masih belum paham akan pentingnya pendidikan. Mata pencaharian berkaitan erat dengan tingkat pendidikan, dan sebagian besar penduduk Kecamatan Cibenying Kidul bermata pencaharian sebagai pegawai swasta. Agama yang paling banyak dianut pada wilayah ini juga adalah agama Islam. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, suatu daerah diperlukan peran penting pemerintah setempat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang akan membawa penduduk setempat menjadi lebih baik lagi. Perlunya ditingkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan agar kelak ekonomi penduduk juga akan lebih berkembang dengan sumber daya manusia yang lebih mumpuni. Berdasarkan hasil penelitian atau analisis isu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa rekomendasi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah pemerintah melakukan penyuluhan akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Pemerintah memberikan kebijakan yang tepat dan memperhatikan perkembangan kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan bantuan dana untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang atau merintis usahanya, yang kelak jika berhasil akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Yang kelima adalah pemerintah setempat diharapkan memfokuskan dan memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan kependudukan, terutama di daerah-daerah terpencil melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Yang keenam, melihat potensi daerah untuk menunjang setiap kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, dalam upaya melaksanakan pembangunan kependudukan, peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat penting atau menentukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggalakkan penundaan usia perkawinan yang merupakan suatu program kebijakan keluarga berencana atau KB yang penting dalam upaya penurunan fertilitas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.